Makanan sehat dan enak? Siapa yang berani menolaknya? Konsep inilah yang diunggulkan oleh Green Smoothie Factory untuk menghapus stigma masyarakat bahwa makanan sehat tidak memiliki rasa yang nikmat. Lihat saja aneka makanan yang ada di restoran ini, pemirsa. Dari tampilannya, sudah membuat perut rasa lapar ya. Makanan sehat yang dijual di sini terbuat dari berbagai bahan pilihan dan memiliki kualitas yang baik. Seperti minyak kelapa dan zaitun, gula kelapa, garam Himalaya, hingga saus cabai dan mayonaise yang diolah sendiri menggunakan bahan-bahan nabati terbaik. Salah satu menu andalan di restoran ini adalah smoothie bowl. Smoothie bowl sendiri merupakan hidangan populer sebagai makanan sehat yang penuh nutrisi karena terbuat dari beragam jenis buah-buahan asli. Berbeda dengan jus, smoothie memiliki tekstur yang lebih kental karena tetap menyertakan ampasnya, sehingga lebih kaya serat dan mengenyangkan. Selain menyediakan ragam menu makanan sehat, Green Smoothie Factory ini juga menjadi wadah diskusi tentang gaya hidup sehat. Seperti kali ini, para pelanggan berdiskusi tentang teknik memasak sehat yang dibawakan langsung oleh pemilik Green Smoothie, Endro Firdaus. Dari diskusi ini pula, para pelanggan dapat mengetahui berbagai teknik memasak makanan sehat serta mendapat pengetahuan tentang berbagai bahan makanan yang baik. Sehingga dapat memilih dan mengolah sendiri makanan sehat di rumah. Semangat sehat. Halo, semangat sehat. Apa kabar? Mau cobain ini, Mbak? Iya, ini produk apa aja nih ya? Itu banyak sih, Mbak. Itu Raisin. Ini madu. Healthy. Iya, itu normal. Ini dari produk lokal ya? Iya, Dari produk pengusaha lokal. Iya, Mbak. Oh, dari mana? Dari Surabaya, Mbak. Oh, dari Surabaya. Oke. Halo Mbak Halo, Manda, Mas selamat Hendro, datang di apa Green Smoothie Factory. kabar? Ya. Sehat ya? Sehat, Karena harus sehat. tempatnya juga sehat, Ya. bisnisnya sehat. Tadi saya udah keliling-keliling Green Smoothie Factory, tempatnya menarik sekali, termasuk ini nih, Ya. Bang Hendro. Ternyata ini juga produk-produk dari Produk pengusaha lokal. lokal ya. Ada banyak produk lokal dari seluruh Indonesia kita bisa jualin di sini. Dari seluruh Indonesia ini berarti? Ya, ada dari Lombok, ada dari Sulawesi, ada banyak macam. Wah, jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh ke sana, ada di perlu, sini ya, di ya. Medan. Mas Hendro, ini sudah berdiri berapa lama nih? GS Kevin? Green Smoothie Factory kita dari 2014, tapi jauh sebelum 2014 kita ngerintisnya dari online. Jadi 2012 akhir itu saya masih kerja, jadi saya bawa-bawa minuman itu ya karena memang kita minum untuk keluarga sih. Awalnya nggak berniat untuk berbisnis. Jadi Dulu kita, kerjanya apa, Mas Hendro? Saya 8 tahun di bank, Mbak. Oh, Saya 8 tahun di bank, habis itu saya memang suka minum jus. Jadi 2010 itu kan boomingnya Instagram. Habis itu saya follow beberapa akun di luar sana. Terus saya cobain karena lagi tren waktu itu untuk bikin jus sayur campur buah. Nah, saya cobain, saya bawa ke kantor. Di kantor teman-teman suka. Nah, mereka suruh buatin saya tiap hari karena mereka mikir mungkin ada biaya di situ, mereka bayar lah. Nah, di situ bisnis pertama kalinya Green Smoothie Factory. jus yang diracik pertama kali apa? Ini pasti para wanita nih yang suka ya? Simple sih, karena yang paling sering ditemui buah sayurnya saya campur bayam. Habis itu ada nanas, pisang, sama jeruk. Semuanya dicampur? Semuanya dicampur. Gulanya? Awalnya saya pakai gula, karena belum tahu kan, belum tahu bagaimana kandungan apa segala macamnya dan lidah belum terbiasa, saya masih pakai gula. Terus setelah tahu bahwa gula itu tidak dibutuhkan, akhirnya kita menghilangkan gula, mengganti diperbanyak pisangnya atau diperbanyak buah yang kandungan gulanya Jadi lebih tinggi. manisnya alami tetap. Manisnya alami. Jadi kita delivery itu setiap harinya sekitar 200-an botol yang kita delivery.
Nah, Mas Endro tadi di luar sana sebelum masuk ada sempat terselimuti perasaan galau. Apa itu? Tapi begitu masuk langsung disapa dengan sapaan sehat gitu. Semangat sehat. Wah, jadi semangat lagi, galaunya hilang gitu. Ini tujuannya apa ya? Apa memang harus nih semangat sehat dilontarkan ketika pengunjung ini datang pertama? Jadi memang tagline-nya kita sih, tagline semangat sehat itu karena kita pengen orang-orang juga paham sama sehat, terus tersemangati gitu. Terus kita juga pengen bukan hanya semangat sehat, kita lagi pengen tagline semangat sadar juga kita naikin. Jadi selain semangat sehat sebagai salam pembuka kita, di setiap akun sosialnya kita akan membahas tentang kesadaran orang untuk lebih sehat dalam pola hidupnya, seperti itu. Berarti semangat sehat satu, kemudian semangat sadar. Sadar di situ maksudnya sadar akan kesehatan. Iya. Green Smoothie Factory ini kan menjual makanan sehat, menerapkan gaya hidup sehat yang berawal dari apa yang kita konsumsi gitu ya, Mas Hendro ya. Lalu konsep makan dan minuman seperti apa yang disajikan di sini? Oke. Pada dasarnya sebenarnya dari awalnya hanya jus, hanya smoothies, tapi ternyata orang-orang pengen nongkrong lebih sehat nih, pengen makanan. Nah, makanan yang kita sajikan semua bahan, semua proses sehat. Jadi kategorinya adalah kita perbanyak mengkonsumsi yang alami. Kita nggak mencampur unsur-unsur kimia di dalamnya. Kita sebisa mungkin kita memprosesnya sendiri. Jadi membuat saus sendiri, terus tidak ada bahan-bahan kemasan yang kita gunakan. Kalau tadi jusnya juga berawal dari hobi yang minum jus, kemudian diracik sendiri, apakah semua menu yang ada di sini juga diracik sendiri sama Mas Hendro? Alhamdulillah iya. Seluruh menu saya yang racik sendiri. Saya nggak punya, saya bukan chef, saya bukan ahli nutrisi. Iya. Jadi saya memang mempelajarinya sendiri, karena ternyata makan sehat itu gampang. Tidak susah, tetapi yang kita akomodir di Green Smoothie Factory adalah rasa malas orang, yang orang nggak pengen repot seperti itu. Sehingga kita bisa mengkonsumsi makanan sehat dengan cara yang mudah, yaitu dengan di Green Smoothie Factory. Wah, luar biasa ternyata. Mas Hendro, yang paling menarik dari restoran ini adalah smoothie, menu smoothie. Smoothie bowl. Smoothie itu apa sih? Smoothie bowl itu apa sih? Oke. Orang kadang bosan ya makan buah atau minum jus setiap hari gitu. Nah, kita mau variasikan cara makan nih supaya orang lebih menarik, nggak bosan. Makan sehat kan identiknya dengan membosankan, tidak ada rasa, tidak enak seperti itu. Nah, kita pengen makan sehat ini bisa menarik orang. Smoothie bowl ini salah satu cara untuk menarik orang supaya makan sehat. Orang dari cara sajiannya saja menarik untuk dimakan. Terus pada saat dicobain ya enak gitu. Nah, itu cara untuk supaya orang nggak bosan makan sehat. Dan yang menariknya nih pemirsa, wadah smoothie-nya itu pakai batok kelapa yang itu ya? Betul. Tadi saya sempat nanya-nanya sama Mbak yang ada di sini. Mas Hendro, apa manfaatnya bagi tubuh kita dengan mengonsumsi yang seperti inilah, sayur, buah? Jadi kan banyak orang yang nggak suka makan sayur atau buah. Ini cara lain sebenarnya dengan smoothie ini. Manfaatnya apa untuk tubuh? Tubuh sebenarnya butuh enzim, Mbak. Jadi enzim itu dibutuhkan tubuh untuk bisa membentuk sel-sel yang ada di dalam tubuh. Nah, itu sifatnya alami. Tubuh ketika mendapatkan makanan itu dia akan lebih memaksimalkan fungsinya. Dari metabolisme, kekebalan tubuh itu terjaga. Nah, kalau tubuh sudah terjaga metabolismenya, imunnya terjaga, ya dari penyakit-penyakit yang masuk juga akan gampang untuk difilter. Sehingga ya tujuannya sih supaya umur panjang, supaya lebih maksimal saja tubuh digunakan, karena ada banyak hal yang nggak bisa kita sentuh di dalam sini yang kita bisa jaga hanya dari makanan. Iya. Nah, Mas Hendro, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin pemirsa penasaran seperti apa menu makan dan minum sehat ya. Pemirsa, seperti apa menu makan dan minuman sehat yang disajikan di kafe ini? Yuk kita lihat dalam tayangan berikut ini. Mas Hendro, mungkin kita bisa pindah ke spot lain ya? Iya, boleh. Kita ke sana? Ayo kita ke dalam. Oke. Ya.
Berbisnis kuliner, tapi tak lupa dengan konsep ramah lingkungan, sebaiknya digalakkan dalam kehidupannya pemirsa. Jadi kita juga tidak lupa pada tugas kita sebagai khalifah di bumi, yakni melestarikan lingkungan. Mengambil konsep green living, suasana resto Green Smoothie Factory ini memang terasa sangat asri. Resto yang terletak di Jalan Hang Lekio, Kecamatan Medan Polonia ini merupakan resto cabang setelah berdiri pertama kali di Kota Pekanbaru pada tahun 2014 silam. Adalah Endro Firdaus, pendiri sekaligus pemilik Green Smoothie Factory. Berawal dari kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, membuat Endro meracik sendiri makanan sehatnya. Dari sinilah, teman-teman Endro mulai menyukai dan memesan makanan sehat buatan Endro. Seiring dengan berjalannya waktu, kemampuan Endro membuat makanan sehat ini pun semakin terasa. Sehingga ia mulai mengembangkan sayap ke ranah bisnis makanan sehat. Bukan hanya sekadar bisnis, namun Endro lebih mengutamakan edukasi pola hidup sehat melalui makanan kepada para pelanggannya. Selain itu, Endro juga menekankan konsep ramah lingkungan di resto miliknya melalui penggunaan barang daur ulang dan kemasan yang dapat digunakan berulang kali. Alhasil, resto ini pun tidak hanya menjadi tempat makan biasa, namun juga menjadi tempat belajar makan sehat sekaligus sumber inspirasi gaya hidup ramah lingkungan. Nah, dari tayangan tadi kita sudah tahu ya pemirsa, menu makan dan minuman yang sehat. Nah, sebenarnya sederhana gitu, cuman diolah dengan sedemikian begitu kreatif dan variatif gitu ya. Mas Endro tidak hanya menjual makan dan minuman sehat, tapi juga kerap mengadakan diskusi tentang gaya hidup sehat. Nah ini seperti apa sih diskusi yang digelar begitu, kemudian yang bicara siapa? Oke, jadi Green Smoothie Factory memang di 2020 khususnya kita pengen sharing. Jadi ada kelas namanya Plant-Based and Sharing. Plant-Based and Sharing. Plant-Based and Sharing ini kita adakan 1 bulan 1 kali. Karena kita ada di Pekanbaru dan di Medan, kita adakan Pekanbaru sekali, Medan sekali. Yang jadi pembicara saya sendiri, Mbak, gitu. Mas Endro, nggak pernah tertukar, nggak tergantikan berarti. Karena memang saya sempat sekolah untuk makanan berbasis nabati yang ilmunya sangat keren lah, sangat keren, dan ini harus di-share ke banyak orang supaya orang lebih ngerti lagi makan sehat itu seperti apa. Makanya kelas ini dibuat untuk itu, supaya kita makin banyak orang tahu tentang makanan sehat itu ternyata tidak seperti image kebanyakan yang tidak enak, membosankan seperti itu sih gitu. Karena nggak ada penyedap rasa gitu ya, rasanya orisinal. Karena sekarang makan sehat, karena kebanyakan orang sekarang makan itu hanya lihatnya dari mata dan mementingkan lidah saja kan, tapi nggak mendengarkan tubuhnya. Tubuhnya tuh butuh apa sih sebenarnya gitu. Dia tidak mendengarkan tubuhnya, tapi hanya yang penting enak, yang penting cantik. Oh, yang penting saya ikut nih gaya hidup orang, enggak gitu. Tubuh kita kan beda-beda ya gitu. Jadi kita yang paling tahu dan kita mau kasih apa sih ke tubuh kita gitu. Wah pemirsa, ini satu hal yang saya pelajari hari ini, jangan hanya melihat makanan dengan mata, wah indah sajiannya gitu, kemudian rasa, mementingkan lidah, tapi pikirkan juga tubuh kita ini butuhnya yang seperti apa, jangan asal masuk gitu. Betul. Aja ya Mas Endro. Dari pandangan Mas Endro sendiri sudah sejauh mana masyarakat di Kota Medan ya? Ada 2 kota, Medan khususnya, kemudian Kota Pekanbaru dalam menerapkan gaya hidup sehat kalau Mas Endro lihat. Sampai sejauh ini itu semakin meningkat, karena kita bisa lihat aja ya, sekarang udah sangat gampang melihat orang olahraga. Lari-lari pagi, habis itu taman-taman kota ramai dikunjungi pada saat weekend, habis itu tempat pelatihan fisik, tempat fitness itu semakin banyak, ada banyak gerakan ada banyak komunitas aerobik kalau udah
weekend ya, di Car Free Day seperti itu. Nah itu salah satu kita melihatnya itu udah aware terhadap hidup sehat. Terus makanan, sekarang udah banyak influencer yang ngomongnya udah sehat-sehat. Terus sekarang orang-orang sudah banyak mencari makanan sehat. Kalau kita di komunitasnya kita sendiri di kelas Plant Based and Sharing itu, setelah setiap kita mau ngadain kelas di bulan berikutnya itu antusiasnya luar biasa. Yang daftar sampai waiting list seperti itu. Padahal karena kita pengen intim ya di kelas itu supaya diskusinya lebih dapat. Makanya kita tidak membuka kelas besar-besaran, maksimal 15 orang, tapi yang ngantri bisa 5-10 orang lagi yang ngantri untuk ikut kelas tersebut gitu. Nah, di masyarakat ini kan termasuk seperti saya nih yang hobi makan, hobi nongkrong di kafe, sudah terdoktrin nih Mas Hendro dengan ini restoran sehat udah pasti nih makanannya nggak enak gitu, karena kan memang jujur aja lebih mementingkan lidah gitu. Nah, bagaimana Green Smoothie Factory menepis doktrin ini yang kadung udah meluas kan di masyarakat? Ya, sejak Green Smoothie Factory kita bentuk, kita memang memikirkan itu. Nggak gampang merubah pola orang dari yang biasa makanan sembarangan menjadi makanan sehat. Dan ternyata setelah saya pelajari, ya kita memang harus makan sehat sebenarnya. Salah kaprah di luar sana ketika ada pedagang yang membuat makanan jadi tidak sehat. Karena sebenarnya kan yang makan itu tubuh nih gitu. Nah, kita harus menutrisinya. Terus bagaimana caranya kita supaya bisa tetap tidak seperti image di luar sana? Makanya kita membuat tempat ini semenarik mungkin pertama. Jadi orang tertarik dulu untuk datang, setelah mereka tertarik untuk datang karena tempatnya yang menarik, kita lihat dari sajian-sajiannya, plating makanannya, habis itu smoothie bowl tadi yang cantiknya gitu, yang warna-warninya alami. Terus kita mengedukasi orang selalu dengan sejarah-sejarah makan sehat itu sendiri gitu, yang kita balikin lagi ke mereka sendiri. Karena mereka tidak pengen kan jatuh sakit, mereka tidak pengen nanti masa tuanya itu di rumah sakit, di kursi roda gitu. Seperti itu yang kita sampaikan ke mereka sehingga image tadi lambat laun hilang. Wah, menarik sekali ya. Kita masih punya segmen terakhir, Mas Hendro. Pemirsa, saya yakin nih Cafe Green Smoothie Factory ini bisa menjadi salah satu referensi Anda jika Anda menyukai makanan dan minuman yang sehat. Jadi nggak ada salahnya mencoba. Nah, apa kata mereka tentang Green Smoothie Factory? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Sekarang sih udah ada restoran sehat di Medan ya. Jadi kalau saya kan lagi diet juga, jadi lebih mudah gitu cari makanan. Udah gitu tempatnya enak juga, buat nongkrong enak juga. Ya, semoga lebih berkembang, lebih banyak cabangnya juga di daerah-daerah lain supaya semua orang bisa hidup sehat. Iya, saya senang sekali ada Green Smoothie sini. Jadi seperti kita dapat sebuah tempat atau wadah kalau kita pengen mulai hidup sehat. Jadi di Green Smoothies ini, apalagi ada komunitas gini, kita jadi punya tempat untuk sharing, untuk bertanya-tanya, dan itu mudah-mudahan jadi titik yang bagus lah supaya nanti ke depannya hidup sehat bisa berkembang di Medan. Pendapat saya Green Smoothie ini bagus ya, karena ini satu-satunya yang saya baru tahu gitu ada kafe sehat di Medan gitu. Karena saya memang sebelumnya udah mulai menerapkan hidup sehat di rumah dengan makan sayur, jus sayur atau gitu kan. Cuman belum ketemu nih di Medan nih ada nggak ya kafe yang betul-betul bisa benar-benar sehat. Jadi bukan sekedar sehat misalnya kayak salad buah tapi masih ada susunya gitu. Dan ini memang benar-benar Green Smoothie ini memang betul-betul memang kandungan apa yang ada di dalamnya itu betul-betul sehat dalamnya gitu. Jadi memang Di catatan saya juga nih Mas Hendro, ternyata Green Smoothie Factory ini juga turut berkontribusi untuk para pejuang kanker. Lewat program apa ini? Keren sekali ya pemirsa. Jadi bulan Februari ini kan Hari Kanker Dunia. Kita udah mulai dari tahun 2019 ada program Anti Cancer Package namanya. Kita karena memang kita makanan sehat, jadi kita merasa kita harus berkontribusi nih untuk penyakit regeneratif yang banyak, yaitu kanker itu sendiri. Jadi kita membuat jus racikan sendiri, racikan khusus untuk anti cancer tadi.
Jadi ada 5 botol jus sama 1 cemilan sehat yang mereka bisa dapatkan. Harganya 200.000, 10% tadi kita donasikan untuk pejuang kanker. Yang ada di Medan? Iya, kalau di Pekanbaru, karena tahun kemarin masih di Pekanbaru, tahun kemarin kita langsung kasih ke pejuang kanker yang ada di Pekanbaru. Sekarang di tahun ini Pekanbaru dan Medan ada paket itu lagi. Jadi kita akan menyerahkan itu kepada si pejuang kanker yang ada di Medan maupun di Pekanbaru. Iya. Lalu kalau boleh tahu bahan-bahan alami sebenarnya yang sebenarnya anti kanker ini apa, Mas Hendro? Semuanya dari sayur dan buah yang kita proses. Jadi menggunakan alat cold press yang tidak merusak nutrisi, tahan 3 hari di kulkas. Mereka bisa minum itu selama 3 hari. Bahan-bahannya ya kurang lebih ada kol ungu, brokoli, jahe, sayur-sayuran hijau, habis itu ada wortel. Itu bahan-bahan alami yang bisa menghindari kanker tadi gitu. Nah itu yang paling banyak ada di dalam jus itu sendiri. Nah selain itu pemirsa, Green Smoothie Factory ini juga rajin mendukung gerakan Green Living Zero Waste. Nah ini boleh diceritakan ini seperti apa sih? Sudah sibuk ngelola, memilih-milih bahan tadi, milih bahannya juga pasti kompleks, ribet gitu. Ini masih sempat juga memikirkan pejuang kanker dan sekarang ikut Green Zero Waste. Karena memang untuk Green Smoothie Factory ini kan kita punya mimpi yang banyak. Kita pengen share banyak hal tentang hidup sehat juga peduli lingkungan. Akhirnya ada gerakan yang meminimalisir sampah, contohnya di Medan ada pasar hijau. Kita ikut di pasar hijau itu dan kita tidak menggunakan sampah sama sekali di pasar tersebut. Orang-orang bisa membeli itu dengan bawa wadah sendiri. Orang-orang kemasannya kita ganti dengan daun pisang misalnya seperti itu. Kita gunakan sedotan, botolnya botol kaca. Dan kita memang sangat support untuk hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kita punya komunitas pun, kalau di acara-acara kita mewajibkan mereka bawa tumbler, bawa wadah sendiri untuk bisa menghindari kemasan-kemasan plastik sekali pakai itu. Baik, Mas Hendro, terima kasih banyak, sudah mengundang tim Selasar Budi di sini. Terima kasih dapat edukasi juga, dapat hal yang baru ini bahwa kita harus memikirkan dan concern sekali dengan apa yang kita konsumsi dalam tubuh. Sukses untuk bisnisnya, mudah-mudahan banyak branch di seluruh Indonesia. Ya pemirsa, tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tapi bisnis Green Smoothie Factory ini juga turut melestarikan lingkungan dan juga peduli terhadap sesama lewat bisnisnya. Satu bisnis yang mulia ya pemirsa. Saya Rahma Madasari pamit, mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.